Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuhan Yesus mencintai kita. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian doa Yesus untuk para murid-muridnya ini membawa aku pada sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus sungguh mencintai kita semua. Coba pahami. Coba resapkan dan coba bayangkan permohonan Tuhan Yesus kepada Bapaknya ini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Bukankah itu keinginan orang-orang yang saling mengasihi? Mereka tidak ingin dipisahkan oleh jarak dan tempat. Mereka ingin berada bersama-sama. Ayah dan ibuku sudah dipanggil Tuhan. Namun, sesuai permintaan ibuku yang belakangan wafat, beliau minta dimakamkan di liang lahat yang sama. Pasangan hidupku juga pernah ngomong kepadaku, nanti kalau aku dipanggil Tuhan lebih dahulu, kita dimakamkan di satu makam, ya? Tuhan Yesus tidak mau para muridnya terpisah dari kasih-Nya. Dan itulah yang dimohonkannya kepada Bapaknya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ke-7 2 November Roh Kudus hari ini dipenuhi oleh kasih Yesus yang sungguh membuat kita terhormat dan tersanjung. Kita berdoa
dan memohonkan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bersama dengan Bunda Maria, Tuhan Yesus memang harus kembali kepada Bapa, sebab ia berfirman, "Jika aku tidak kembali kepada Bapa, maka Roh Penghibur tidak akan datang kepadamu." Bukankah itu bukti nyata perhatian, kepedulian, dan cinta Yesus kepada kita yang percaya kepadanya? Dan dalam doanya, Tuhan Yesus dengan sangat jelas bersama-sama dengan kita dan menghendaki tidak seorang pun dari kita terhilang. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk menjadi perhatian kita bahwa maksud luhur Tuhan Yesus memohon kepada Bapaknya agar kita selalu bersama-sama dengan dirinya adalah supaya mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Dan hanya dengan cara seperti itu kita dapat merasakan dan mengalami apa yang dikatakan oleh Santo Paulus, bahwa sekarang kita mengenal Allah secara samar-samar, tapi kelak kita akan memandang Allah dari muka ke muka. 1 Korintus bab 13 ayat 12. Kita akan memandang Yesus dalam kemuliaannya sejak dunia dijadikan. Itulah yang dikatakan penginjil Yohanes, bahwa pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes bab 1 ayat 1. Tuhan Yesus menghendaki bahwa Bapa menganugerahkan bagi kita kebahagiaan yang belum dapat dibayangkan secara sempurna semasa hidup di dunia ini. Kelak, bila kita kembali kepadanya, kita mengalami kebahagiaan surgawi dengan memandang wajahnya dalam seluruh kemuliaan ilahinya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merasakan betapa Tuhan Yesus sangat memperhatikan dan mengasihi kita. Ia mendoakan kita agar kelak dapat hidup bersekutu dengan Dia di hadapan Allah Bapaknya yang maha mulia. Kemarin kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus mohon kepada Bapaknya agar Ia melindungi kita dari yang jahat dan menjaga diri untuk mengusahakan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bukankah Allah yang kudus hanya dapat didekati oleh jiwa-jiwa suci yang berkenan kepadanya? Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita dan menghendaki kita berada bersama-sama dengan Dia, itu berarti juga supaya kita mengusahakan hidup pantas di hadapannya. Dia mau kita seperti bundanya Maria yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Bukankah Tuhan Yesus sudah berfirman, "Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya." Marilah kita dengan rajin dan tekun mengusahakan hidup kudus dan berkenan kepada Allah sebagai balasan
kasih Yesus. Kita berdoa bersama dan mohon agar Roh Kudus datang ke dalam hati kita dan menyertai kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku bahagia dan berusaha membalas kasih Yesus yang menyayangi aku? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, betapa mulia hati putramu Tuhan kami, Yesus. Ia datang kepada kami dan menghendaki kami selamat dan hidup mulia bersamanya di surga. Mampukan kami membalas kasih-Nya dengan hidup kudus bagi Allah. Terpujilah Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.